Hai ceroter dimanapun kalian berada, kali ini saya akan membahas film yang ngecerot lagi. Film ini berisi sebuah komedi encerot yang pasti bikin si Joni emosi. Bagi kalian yang belum bergabung, silahkan kalian tekan tombol subscribe dulu ya, agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, langsung saja siapkan badan, ambil rokok dan cemilan, buka celana dalam, dan let's cerot. Film diawali dengan menampilkan dua orang remaja cowok-cewek yang tinggal bersebelahan. Mereka berdua seringkali saling ejek karena ngerasa terganggu dengan aktivitas satu sama lain. Yang cowok ini bernama Woody dan yang cewek ini bernama Nell. Si Nell ini berasal dari keluarga yang terpelajar. Dia bercita-cita melanjutkan sekolah ke Universitas Yale. Berbeda dengan si Woody, dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Namun begitu, dia sangat diidolakan oleh semua cewek di sekolahnya. Setiap malam, mereka berdua seringkali ribut. Si Woody ini memang sangat senang sekali mengganggu si Nell. Dan yang paling si Woody suka yaitu ketika si Nell menutup jendela. Setiap kali si Nell menutup jendela, bajunya selalu terjepit dan tiba-tiba, "Au!" Terjadilah pemandangan indah saat itu. Jelas si Woody sangat senang melihat pemandangan itu, melihat si Nell tanpa busana hingga gunung kembarnya terlihat. Bangsat. Suatu hari si Nell ini ketinggalan bisnya saat mau berangkat ke sekolah dan mengharuskan dia untuk berjalan kaki. Tiba-tiba muncullah si Woody yang sedang naik mobil temannya. Melihat si Nell yang sedang berdiri dekat genangan air, si Woody malah memepetkan mobilnya itu ke genangan air hingga mengenai tubuh si Nell dan mengakibatkan tubuh si Nell menjadi basah kuyup. Walaupun penampilannya sudah menjadi acak-acakan, si Nell ini tetap pergi ke sekolah. Dia pun tidak menghiraukan semua ejekan teman-temannya. Ketika di ruang praktek, si Woody ini tetap saja menjahili si Nell. Ketika si Nell mengambil pulpennya yang terjatuh, si Woody malah membuka situs bokep di komputer si Nell. Kampret emang si Woody. Dan ketika si Nell melihat komputernya, dia pun terkejut karena melihat video bokep yang lagi diputar di komputernya. Suara dari video itu pun menggemparkan satu ruangan. Sang guru pun akhirnya memarahi si Nell karena dia memutar video wik-wik saat pelajaran berlangsung. Suatu hari kelas mereka mendapatkan tugas observasi di sebuah museum. Museum itu berisi peninggalan-peninggalan kuno pada zaman dahulu. Si Woody dan si Nell pun menjadi satu kelompok. Karena mereka berdua adalah musuh bebuyutan, mereka pun bertengkar di depan sebuah patung di museum itu. Patung itu adalah patung dewa dari suku Aztec. Karena mereka berdua terus bertengkar, patung itu pun mulai bereaksi. Dan tanpa mereka sadari, patung itu memberikan sebuah kutukan kepada mereka berdua. Malam pun poek. Saat mereka tertidur, mereka merasakan ada yang aneh pada tubuh mereka. Dan saat mereka terbangun, mereka pun terkejut karena tubuh mereka berdua ternyata tertukar. Si Woody yang berada dalam tubuh Nell, dia pun terkejut karena rudalnya tiba-tiba berubah menjadi serabi lempit. Dan si Nell yang berada dalam tubuh Woody, dia sangat kaget karena memiliki rudal yang siap meluncur. Mereka berdua sangat kesusahan beradaptasi dengan tubuh yang baru. Apalagi si Nell ini yang berada pada tubuh si Woody, yang mana rudalnya tetap saja berdiri. Bangsat. Di sekolah, mereka pun kembali bertengkar. Mereka sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka berdua saling bermusuhan, mereka pun memanfaatkan momen tersebut untuk saling mempermalukan. Woody yang biasanya sangat maco berubah menjadi sangat culun. Dan si Nell yang biasanya pendiam berubah menjadi sangat liar. Si Woody yang berada dalam tubuh Nell juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mandi bareng cewek-cewek. Kampret emang si Woody, kenapa gak ngajak-ngajak gua? Dia pun sampai olohok melihat pemandangan itu.
Di sisi lain, si Nel yang berada dalam tubuh si Woody memutuskan pacar si Woody. Jelas hal itu membuat si Woody marah. Kemudian si Woody yang berada dalam tubuh Nel membalas perlakuan Nel dengan memacari seorang cowok brengsek yang bernama Nicky. Dan dia berencana akan menghilangkan keperawanannya si Nel. Lanjut, ketika mereka berdua akan melakukan pengencerotan, si Woody yang berada dalam tubuh Nel yang sejatinya cowok normal merasa jijik untuk melakukan hal itu. Akhirnya dia pun kabur dan gak jadi menghilangkan keperawanannya si Nel. Nel yang berada dalam tubuh Woody terus-terusan menangis karena dia mengira tubuh aslinya sudah tidak perawan lagi. Melihat hal itu, si Woody merasa kasihan dan dia pun mengatakan yang sejujurnya kalau tubuh aslinya si Nel masih perawan dan gak jadi melakukan pengencerotan dengan si Nicky. Nicky yang merasa kesal kepada Nel mengatakan kepada orang-orang kalau si Nel ini cewek murahan. Woody yang mendengar hal itu berusaha memberi pelajaran kepada si Nicky. Tapi karena si Woody ini terperangkap dalam tubuh cewek, usahanya untuk memberi pelajaran akhirnya gagal. Tiba-tiba muncullah si Nel yang berada dalam tubuh si Woody dan memukul wajah si Nicky. Dan pukulannya itu membuat si Nicky jatuh. Dia pun kemudian meminta si Nicky untuk meminta maaf kepada si Nel. Akhirnya dengan kejadian itu mereka berdua sepakat untuk berdamai. Mereka berdua pun teringat terakhir kali hidup normal, yaitu ketika berantem di sebuah museum. Kemudian mereka berdua pun mendatangi museum itu dan meminta kepada patung Dewa Aztec untuk mengembalikan keadaan mereka berdua seperti semula. Tapi sayangnya usaha mereka gagal dan tubuh mereka masih tertukar. Woody dan Nel sama-sama sekolah SMA semester akhir. Si Woody ada jadwal pertandingan football untuk menentukan kelulusannya, dan si Nel ada jadwal interview di Universitas Yale. Tapi karena tubuh mereka masih tertukar, mereka berdua pun merasa bingung dengan keadaan itu. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk saling mengajari kemampuannya masing-masing, agar mereka berdua tidak kehilangan momen itu dan bisa lulus. Akhirnya pertandingan itu pun dimulai. Nel yang berada dalam tubuh Woody akhirnya menjadi pahlawan dan tim mereka pun menjadi menang. Begitu juga dengan Woody yang berada dalam tubuh Nel. Dia dapat mengikuti interview dengan sangat baik dan akhirnya dia pun diterima di Universitas Yale. Kini mereka pun tidak menjadi musuh bebuyutan lagi. Dengan kejadian itu, hubungan mereka pun menjadi semakin baik dan akhirnya mereka pun jadian. Hingga akhirnya tubuh mereka pun kembali tertukar dan tubuh mereka pun normal seperti sedia kala. Kini mereka berdua pun menjadi sepasang kekasih dan berencana akan menikah. Ya, semoga menjadi pasangan yang bahagia ya. Tamat ending yang sangat mengencerotkan.